Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menjelaskan hadis tersebut. Salawat berikan salam tidak lupanya kita kirimkan ke Rasulullah SAW yang melafazkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Erin Rahmadani dengan NIM 2214040019, jurusan Tadris Matematika BP 22. Di sini saya akan membacakan hadis tentang tegur sapa dengan non-muslim untuk mata kuliah hadis terbawi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Aisyah radhiyallahu anhu qalat astazana rahtum minal yahudi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalut samu alaikum faqalat Aisyatu bala alaikumussalam wala'natu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu innallaha yuhibbu arifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma ma qalu qala qad qultu alaikum. Setelah saya membacakan hadis tersebut, sekarang saya akan membacakan arti perkata dari hadis tersebut. Itu hadisu Aisyah, hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu qalat, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, astazana meminta izin, rohtu sekelompok orang, minal Yahudi dari orang-orang Yahudi, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalus samu, maka mereka berkata, kecelakaan alaikum, atasmu. Faqalat, maka berkata Aisyah bal alaikumus samu, bahkan atas kamu kecelakaan. Wal la'natu, dan laknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah,
Wahai Aisyah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbur rifqa, dia menyukai kelemah lembutan, fil amrihi, urusan dalam kullihi, semuanya. Qalat, dia Aisyah berkata, alam tasma' ma, apakah tidak engkau mendengar apa qalu, mereka berkata. Qala, Nabi berkata, qad qultu alaikum, sungguh aku telah menjawab atas kamu juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Darimi. Setelah saya menjelaskan arti perkata dari hadis tersebut, masuk saja kepada penjelasan hadis yang lebih ringkas. Hadis ini menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim, yang dalam hal ini berperilaku tidak baik pada Rasul. Pada hadis ini dijelaskan ada sekelompok orang Yahudi yang meminta izin atau menumpang lewat, berpapasan dengan Nabi, kemudian mereka menegur Nabi yang apabila orang yang tidak menyimak dengan baik tidak akan tahu bahwa teguran itu jelek. Teguran itu adalah Assalamualaikum, yang agak mirip dengan Assalamu alaikum, tetapi artinya berbeda jauh. Assalamualaikum artinya kecelakaan atas kamu. Jadi dia menyumpahi Nabi untuk celaka, bukan ketika muslim bertemu dengan muslim lainnya yang mendoakan untuk selamat. Jadi bagaimana Nabi menghadapi orang Yahudi berperilaku buruk? Dalam hal ini terlihat bahwa Aisyah atau istri Rasul tidak bisa menerima dan marah, kemudian menjawab dengan emosional. Bukan kami yang celaka, atas kamulah yang celaka itu dan laknat. Menghadapi kenyataan itu, Nabi kemudian menegur Aisyah. Wahai Aisyah, jangan begitu. Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua urusan. Jadi Aisyah ditegur Nabi, dia beri satu, dijawab dua, tidak sesuai dengan perintah Allah. Aisyah awalnya tidak terima. Kenapa engkau malah menyalahkanku? Bukankah mereka yang salah? Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Mereka dulu yang berkata jelek dan menyumpahi kita celaka. Rasul menjawab, wa'alaikum, kamu juga. Intinya di sini memberikan contoh ketika orang non-muslim bersikap seperti itu, kita tidak boleh menyikapinya dengan emosional. Bahkan kaum muslimin itu bukan orang yang suka berantem. Tidak seperti yang disangka buruknya ke orang muslim bahwa suka cari ribut. Rasulullah SAW mengajarkan dan kaum muslimin mempraktekkan mereka tidak reaktif
malahan mereka yang menilai. Kaum muslimin hendaknya memiliki akhlak yang tinggi, di antaranya tidak mudah terprovokasi non-muslim untuk bertindak saling menjelekkan. Jawaban Nabi juga digunakan pada non-muslim yang tidak berbuat jelek pada kita. Andaikan seorang non-muslim menyapa dengan salam yang benar, bukan dalam rangka mengolok dan menghina, kita jawab waalaikum. Tetapi umat Islam tidak boleh mengucapkan salam pada mereka. Yang kedua, kaitan hadis dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini mengajarkan pendidikan bermasyarakat, yaitu toleransi dan bisa menghadapi perbedaan dan yang ada dan bisa bersabar dalam menghadapi kontroversi di antara kelompok yang berbeda. Kaum muslimin menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitar, tetapi tidak terpancing. Yang kedua, hadis berbicara pendidikan keluarga. Nabi melakukan dua hal pada keluarga. Yang pertama, memberikan nasihat pada Aisyah dan mengajarkannya. Nabi juga memberikan contoh, diperlihatkan apakah Nabi tidak merespon apa yang dikatakan kaum kafir. Nabi menjawab dengan tidak kasar, waalaikum. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.